Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang yang pertama tentang puisi, yang kedua tentang kolase, dan yang ketiga upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Sosok pemuda ini bernama Wahyudin, bisa menjadi sosok inspirasi bagi para generasi muda Indonesia dalam melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Sejak dulu Wahyudin ingin sekali menjadi seorang wirausahawan. Itu sebabnya ia memilih Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Desember tahun ini, Wahyudin akan meraih gelar sarjananya. Wahyudin memang dikenal sebagai mahasiswa yang pintar. Indeks prestasi pria ini selalu di atas rata-rata, hingga pihak kampus tak mau memberatkannya dalam soal biaya. Tak banyak yang tahu bahwa pria berusia 21 tahun ini sebenarnya adalah seorang pemulung. Di sela hari-harinya, ia memulung, mengumpulkan barang bekas untuk kemudian dijual. Nah, yang bisa diteladani dari tokoh Wahyudin adalah kita harus berjuang, kita harus bersemangat untuk menggapai cita-cita yang kita impikan. Selanjutnya, kalian bisa mengamati video tentang pembacaan puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung ciptaan D. Caritas. Sahabatku seorang pemulung ciptaan D. Caritas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang oleh pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Setelah kalian mengamati video tentang pembahasan puisi, tentunya kalian harus menganalisis hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan puisi. Misalnya adalah jeda. Nah, jeda itu adalah pemenggalan suatu kalimat. Nah, dalam melakukan jeda kalian perlu tahu isi dari kalimat tersebut. Jangan sampai ketika kalian membacakan, kalian akan mengubah makna dari bait yang telah kalian bacakan. Misalnya adalah kamu tidak pernah menyerah. Nah, itu bagus. Bukan seperti ini. Kamu tidak pernah menyerah. Nah, itu kan akan menimbulkan perbedaan makna. Perlu diingat bahwa tanda garis miring 1 itu menunjukkan bahwa jeda sedang. Kalau misalnya tanda miring 2 itu berarti tanda jedanya agak lama. Selanjutnya kalian dapat membubuhi tanda jeda pada puisi berjudul Sahabatku Seorang Pemulung pada LKPD yang telah Pak Guru berikan.
Nah, para pemulung itu mengambil barang-barang yang masih dapat digunakan. Misalnya adalah kertas, koran. Nah, ternyata kertas dan koran itu dapat dijadikan suatu karya yang dinamakan kolase. Sebelum membuat kolase, tentunya kalian dapat mencari terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Misalnya adalah kertas, kemudian kertas origami, atau dapat dengan koran, kemudian gunting, kemudian lem. Nah, setelah mencari alat dan bahan tersebut, kalian dapat mengamati langkah-langkah pembuatan kolase pada video berikut ini. Seorang pemulung itu mengupayakan untuk melestarikan lingkungan. Mengapa demikian? Karena seorang pemulung itu mencari barang-barang yang masih bisa digunakan dan bisa didaur ulang. Nah, semua manusia juga harus demikian. Semua manusia harus melestarikan lingkungan, termasuk melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Upaya pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan yang pertama, kebun koleksi, berarti mengoleksi tumbuhan. Seperti ada di Sleman, mengoleksi salak. Kemudian yang kedua, ada kebun plasmantha. Ini cakupannya lebih luas daripada kebun koleksi karena membudidayakan beberapa tumbuhan. Kemudian yang ketiga, ada kebun raya. Kalau kebun raya tidak hanya membudidayakan tumbuhan, namun dapat dijadikan objek wisata dan juga penelitian. Nah, untuk upaya pelestarian hewan dapat dilakukan dengan cara memindahkan hewan ke tempat yang lebih aman, misalnya Suaka Marga Satwa, kemudian kebun binatang, kemudian taman nasional. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan memberikan undang-undang dan juga sanksi yang tegas kepada para pemburu. Nah, hal ini dapat memberikan efek jera kepada para pemburu. Nah, kita harus selalu mengupayakan melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang yang pertama ada jeda pada puisi, kemudian yang kedua itu tentang pembuatan kolase, dan yang terakhir tadi upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, pesan dari Pak Guru, materi tersebut diperdalam lagi agar nanti lebih mantap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.